Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa jutaan umat Islam di Indonesia harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat haji? Di sejumlah provinsi seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, antrean haji bisa mencapai 35 hingga 47 tahun. Bahkan, menurut data terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jika seseorang mendaftar hari ini, maka peluang berangkatnya mungkin baru ada pada tahun 2065 atau lebih. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti ini ibadah haji masih tetap wajib? Apakah seseorang tetap berdosa jika ia wafat sebelum sempat berangkat, meskipun sudah mendaftar? Dan bagaimana perspektif Islam dalam memandang realita ini secara fikih, ekonomi, sosial, dan spiritual? Mari kita ulas dengan merujuk pada pendapat dua tokoh Ustadz Sunnah terkemuka, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, serta memperkaya penjelasan dengan dalil-dalil syahih dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil kewajiban haji dan syaratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97. Dan diwajibkan atas manusia untuk mengerjakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Para ulama sepakat bahwa haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Syarat wajib haji antara lain: Islam, berakal, merdeka, mampu secara fisik, finansial, dan perjalanan. Kemampuan ini, dalam istilah fikih disebut sebagai istitha'ah, yang mencakup biaya mencukupi untuk perjalanan dan kebutuhan keluarga yang ditinggal, fisik sehat dan perjalanan aman. Tidak ada halangan administratif seperti visa atau kuota. Pandangan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Ustadz Syafiq menekankan bahwa kewajiban haji bersifat faur, yaitu wajib dilakukan segera saat seseorang memenuhi syarat mampu. Namun dalam konteks antrean yang panjang, beliau menyatakan bahwa kewajiban itu tertunda karena faktor eksternal. Dalam salah satu kajian beliau menyebut, kalau dia sudah daftar dan masuk antrean resmi, maka dia tidak berdosa karena keterlambatan bukan karena kelalaiannya, tapi karena sistem. Maka ia tidak dianggap lalai dalam kewajiban haji. Beliau juga menyampaikan pentingnya niat yang benar. Hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, seseorang yang sudah berniat dan berikhtiar mendaftar haji, namun belum berangkat karena faktor eksternal seperti antrean, tetap akan mendapatkan pahala sesuai niatnya. Ustadz Syafiq juga menyampaikan bahwa jika seseorang wafat dalam kondisi sudah mendaftar, maka ia tidak tergolong sebagai orang yang menunda-nunda kewajiban. Dalam kasus ini, yang bersangkutan insya Allah tidak berdosa karena ia sudah berusaha maksimal. Namun beliau juga memberi peringatan keras terhadap orang yang mampu, namun sengaja menunda haji tanpa uzur syar'i. Dalam hadis Nabi, barang siapa memiliki bekal dan kendaraan yang dapat membawanya ke Baitullah, namun tidak berhaji, maka tidak ada bedanya apakah ia mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Tirmidzi. Pandangan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Ustadz Erwandi, sebagai pakar ekonomi syariah, menyoroti dimensi berbeda. Menurut beliau, antrean panjang bisa menjadi alasan syar'i untuk gugurnya kewajiban haji. Beliau menekankan bahwa istitha'ah bukan hanya soal uang, tetapi juga soal waktu dan legalitas. Beliau juga sangat menentang praktik dana talangan haji yang umum dipakai agar bisa cepat daftar. Menurutnya, mayoritas praktik tersebut mengandung riba dan gharar, ketidakjelasan, karena dana itu sebenarnya hutang, tapi diputar seolah tabungan. Ada biaya tambahan yang tidak syar'i. Akadnya tidak jelas, akad kard tapi dipungut biaya. Ustadz Erwandi mengatakan,
Haji tidak sah jika jalurnya haram. Jika seseorang memakai dana riba untuk masuk daftar haji, maka dia tidak hanya tidak mendapatkan pahala, tapi justru berdosa. Beliau menganjurkan solusi alternatif seperti fokus ke ibadah lain seperti umroh di bulan Ramadan, karena pahalanya menyamai haji. Menabung syariah, tanpa menggunakan pinjaman atau talangan. Sabar dan niatkan ibadah murni karena Allah, bukan gengsi atau kebanggaan sosial. Hadis Nabi, umroh di bulan Ramadan menyamai pahala haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Antrean haji di Indonesia menimbulkan berbagai dampak sosial. Banyak masyarakat terjebak dalam euforia daftar haji meski belum mampu. Maraknya travel bodong dan manipulasi pendaftaran. Terbentuknya persepsi bahwa daftar haji lebih penting daripada proses ibadahnya. Dalam pandangan fikih, daftar haji bukan ibadah. Yang menjadi ibadah adalah keberangkatan dan pelaksanaan manasik. Oleh karena itu, menjadikan daftar haji sebagai prestise tanpa persiapan ruhiyah adalah kekeliruan besar. Ustadz Syafiq pernah menyindir fenomena ini. Ada yang niat haji karena teman sekampung sudah berangkat. Maka niat seperti ini tidak diterima. Niat haji harus karena Allah. Sementara dari segi ekonomi, antrean panjang membuat banyak orang mengambil jalan tidak syar'i agar cepat naik haji, seperti membayar lebih mahal melalui haji plus tak resmi, menggunakan jalur tidak legal, menggadaikan aset penting untuk biaya daftar haji, bahkan meminjam dari rentenir. Padahal, dalam kaidah syariat, tidak boleh melakukan ibadah dengan cara yang haram. Motivasi dan panduan praktis. Untuk Anda yang saat ini sudah mendaftar haji, bersyukurlah dan tetap perbarui niat setiap tahun. Sabar dan perkuat doa agar Allah beri kemudahan. Siapkan fisik dan ilmu manasik dari sekarang. Untuk Anda yang belum mendaftar, evaluasi kemampuan secara jujur. Jangan terburu-buru jika belum benar-benar mampu. Fokus ke umroh, sedekah, dan amal lainnya terlebih dahulu. Ustadz Syafiq menyampaikan, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Jika belum mampu, tidak berdosa. Tapi jika mampu, maka wajib segera. Dan Ustadz Erwandi mengingatkan, yang terpenting adalah kualitas ibadah. Jangan memaksa haji dengan jalan haram. Fokus ke persiapan, bukan hanya mendaftar. Kewajiban haji tetap berlaku bagi mereka yang mampu. Namun dalam kondisi antrean yang panjang, kewajiban itu tertunda, bukan gugur. Jika seseorang sudah mendaftar dan wafat sebelum berangkat, maka insya Allah ia tetap mendapat pahala niat dan ikhtiar. Namun, jika seseorang mampu secara finansial dan administratif tapi menunda-nunda pendaftaran, maka ia bisa berdosa karena menunda amal wajib. Dan jika seseorang menggunakan cara haram seperti talangan riba untuk mempercepat antrean, maka ibadah hajinya bisa tidak diterima bahkan menjadi dosa. Karenanya, pahami haji sebagai ibadah mulia yang hanya dilakukan dengan cara yang halal dan ikhlas. Perkuat niat, ikuti jalur resmi, sabar dalam antrean, dan isi waktu menunggu dengan memperbanyak amal syalih. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk bisa berhaji ke Baitullah dengan cara yang halal, bersih, dan diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.